Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita tidak mungkin untuk bisa hadir di sini dan tidak akan mungkin untuk bisa bermuajahah andai itu tidak karena izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kita, memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang berlipat-lipat, berlapis-lapis tanpa henti. Bahkan ketika kita mengucapkan kalimat hamdalah pun, memuji kepada Allah, memuja kepada Allah, itu pun kita masih memerlukan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menghidupkan kita dan kemudian kelak nanti akan mematikan kita, dan untuk menghidupkan kita kembali, untuk kita semuanya dihadapkan kepadanya. Dan kita memohon kepada Allah, moga-moga dengan apapun yang telah Allah turunkan kepada kita berupa keimanan, ini mampu kita jaga tetap dalam diri kita, di dalam dada kita, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita usahakan di dunia. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita terhutang kepada beliau lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan ayah kita. Andai tidak beliau mengantarkan kepada kita bagaimana cara kita untuk menyenangkan Allah, tentu kita menjadi orang-orang yang buta dan tersesat. Kita menyangka bahwa setiap yang kita lakukan baik, padahal sesungguhnya Allah tidak ridho dengan apa yang kita lakukan. Maka apapun yang kita lakukan dan Allah ridho, itu semua karena jasa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkumpulnya kita, beribadahnya kita, merasakan nikmat dan manisnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua adalah karena apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita senantiasa mendoakan guru-guru kita, orang-orang yang menjadi wasilah, orang-orang yang menjadi perantara daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, kemudian mengantarkan ilmu itu kepada kita. Allah memberikan nikmat melalui para ulama, Allah memberikan nikmat melalui para guru, dan Allah mencabut nikmat juga dengan dicabutnya para guru. Maka pada hari ini kita mendapatkan berita Abi Husni Tamrin diwafatkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah, dan ini adalah bagian nikmat-nikmat yang Allah cabut di dunia. Maka kita mendoakan kepada para ulama kita yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada beliau semuanya, termasuk kepada Murabbi Ustadz Arifin Ilham, juga kepada Abuya Husni Tamrin yang barusan meninggalkan kita, dan juga semua ulama-ulama yang lain. Kita mendoakan pada mereka, mudah-mudahan Allah mengambil yang terbaik daripada mereka, mengampuni kesalahan-kesalahan mereka yang mungkin lebih dikit daripada kesalahan-kesalahan kita, dan juga menjaga keluarga-keluarga mereka, agar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga-keluarga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah, semakin datangnya zaman itu tidak mungkin menjadi semakin mudah. Jadi kemarin ketika kita berdiskusi, maka ada satu hadis yang dibacakan kepada saya, bahwasanya Rasulullah bersabda, zaman itu tidak bertambah kecuali dia bertambah kesulitannya. Kalau kita berbicara tentang zaman, mungkin teman-teman semuanya punya handphone. Kayaknya handphone ini kan membuat kita kan semuanya jadi mudah. Komunikasi jadi mudah. Lalu kemudian apa lagi? Lihat cuaca jadi mudah, lihat informasi jadi mudah, segala macam jadi mudah. Tapi sebenarnya zaman itu nggak bertambah mudah, melainkan zaman itu bertambah susah. Kenapa bertambah susah? Lihat aja, orang-orang zaman sekarang itu banyak punya penyakit yang orang-orang zaman dulu nggak punya. Perasaan saya dulu 35 tahun tuh nggak ada yang merasa encok, tuh nggak ada. Tapi zaman sekarang tuh orang 35 tahun encok itu biasa. Kenapa? Gara-gara HP yang mereka bilang sebagai sesuatu yang justru memudahkan, malah jadi mempersulit orang. Kenapa? Dokter-dokter bilang zaman sekarang ada yang namanya penyakit namanya teknologi neck leher. Jadi kalau antum baca HP
itu kan nggak mungkin begini, ya kan? Kalau lagi begini antum baca ini kayak mau moto orang, atau kayak orang tua baca. Kalau orang tua baca begini mungkin, iya. Tapi kalau anak muda pasti kan bacanya begini. Ketika orang baca begini nih, pasti lehernya nunduk. Dan akhirnya dia punya penyakit namanya tehnek. Kalau dia lehernya kayak gitu, itu biasanya pengaruhnya pasti ke pinggang. Makanya anak muda zaman sekarang itu encok, low back pain. Kok bisa tahu? Kan saya begitu. Artinya ternyata zaman itu memang semakin sulit. Dari segi teknologi kita dipermudah, tapi dari segi gaya hidup kita jadi sulit. Zaman dulu itu nggak ada orang-orang tua pernah mengeluh bahwa badannya itu capek setelah seharian beraktivitas. Zaman sekarang jangankan capek, orang-orang semuanya penyakit-penyakit pada keluar. Zaman dulu saya ingat banget, dulu teman saya namanya Mas Cahyo, dia cerita, orang zaman dulu sama orang zaman sekarang beda. Orang zaman dulu tuh tegar, kuat, kalau pilek langsung sembuh, gak usah pakai obat. Lalu dia bilang, anak zaman sekarang pilek UGD, kejadian ternyata. Jadi zaman sekarang orang pilek UGD, corona kan gitu kan ya. Zaman dulu nggak ada yang kayak gitu-gitu. Sekarang itu lebih parah, dikit aja itu bisa mengakibatkan hal-hal yang sangat parah. Zaman dulu orang-orang nggak ada orang tua ngomong insecure, nggak ada. Zaman sekarang anak-anak muda insecure. Zaman sekarang anak-anak muda merasa overthinking. Pasti orang-orang tua sekarang bingung, apa sih Ustadz overthinking, insecure? Jadi gini Pak, anak muda zaman sekarang, mereka pergi gunting rambut, lalu tukang guntingnya salah potong, nggak sesuai dengan bentuk kepala dia nggak bisa pergi selama 2 pekan. Karena kenapa? Karena salah potong rambut. Kepikir nggak di zaman dulu bapak-bapak kayak gitu? Nggak ada bapak-bapak kita mikir kayak gitu. Zaman sekarang anak-anak muda, saya tanya kemarin, apa yang membuat kamu tuh insecure dan overthinking? Kemarin Ustadz, saya pergi ke mall, pakai satu baju, belinya online. Problem beli online adalah bajunya sampai ke mall sama semua. Ketika sama semua dia balik lagi, kenapa? Nggak mau samaan bajunya. Orang zaman dulu punya problem kayak gitu nggak? Nggak. Maka betul, namanya zaman itu tidak bertambah kecuali bertambah sulit, bertambah berat zaman itu. Tapi saya tuh bukan hanya ngomongin masalah teknologi, bukan hanya ngomongin masalah gaya hidup, bukan. Yang saya omongin itu Pak adalah permasalahan agama. Masalah agama. Saya tuh masuk Islam, ketika saya masuk Islam, saya tuh mikir begini, sesusah-susahnya umat muslim gak akan pernah mereka menghalalkan babi. Lalu saya bilang, separah-parahnya, selemah-lemahnya pemahaman umat muslim, mereka gak akan mungkin ridho dengan nikah tapi beda agama. Separah-parahnya muslim, pasti minimal mereka mau mati di kafani, mereka mau nikah pakai syahadat. Sekarang nggak gitu juga. Sekarang kalau orang bicara tentang nikah beda agama, orang punya dalil luar biasa sekarang. Makan babi ada nggak muslim yang makan babi? Ada juga. Ini zaman sekarang nggak bertambah kecuali bertambah parah. Nggak bertambah kecuali bertambah sulit kehidupan orang muslim itu. Kenapa? Karena penyakit-penyakit yang nggak ada di zaman dulu sekarang muncul. Bahkan zaman sekarang orang lebih kreatif daripada kafir Quraisy. Paham teman-teman sekalian? Lebih kreatif daripada kafir Quraisy. Hafal surat Al-Kafirun. Ya ayyuhal qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Pas saya baru masuk Islam, saya tuh bingung, kok diulang-ulang? Kan ngafalannya kan jadi kadang-kadang kan ketukar-tukar tuh. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak menyembah apa yang aku sembah, dan kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah, aku juga tidak menyembah apa yang kamu sembah. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kenapa enggak sekali aja sih Allah buat surat Al-Kafirun itu nggak usah diulang-ulang gitu loh maksud saya. Saya bilang kan ngafalnya jadi susah. Tapi ketika saya baca tentang kenapa ayat ini turun, saya jadi ngerti, saya jadi punya jawaban. Kenapa ayat ini turun? Jadi gini ceritanya teman-teman sekalian. Allah itu tidak pernah ngejudge, nggak pernah menghakimi orang kafir adalah kafir sebelum mereka keterlaluan. Jadi kalau teman-teman lihat ya, surat Al-Kafirun ini kan turun kan di akhir-akhir dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah, ya kan ya. Nah selama Rasul dakwah 13 tahun di Mekah, itu orang-orang kafir nggak langsung dibilang kafir, nggak. Bahkan dikatakan ya ahlul kitab gitu kan ya, ya ahlal kitab, wahai orang-orang yang sama-sama mendapatkan kitab,
ya ayyuhan nas, wahai manusia-manusia, tapi nggak pernah dipanggil kafir, itu nggak pernah. Bahkan sebelum surat Al-Kafirun keluar, itu kan didahului oleh surat Ar-Rahman, yang favorit Anda ketika bulan puasa kan gitu kan ya. Kenapa baca surat Ar-Rahman? Kayaknya keren banget Ustadz, kalau saya dengar itu rasanya tenang banget. Bapak Ibu sekalian, saya itu ketika belajar surat Ar-Rahman, itu saya jadi ngeri serius. Kenapa ngeri? Karena di dalam surat itu ada ancaman Allah yang paling besar, gitu kan ya. Dan itu diulang-ulang berkali-kali. Jadi ini adalah ayat sebenarnya turun buat orang-orang kafir sebelum mereka dibilang kafir. Jadi untuk orang-orang yang benar-benar bebal kepalanya, yang diomongin nggak ngerti-ngerti, maka Allah sampai 31 kali berkata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setelah turun surat Ar-Rahman, yang di situ tidak ada kata kafir, by the way, nggak ada kata-kata kafir di situ, baru Allah turunkan setelah mereka benar-benar nggak mau tobat, baru turun surat Al-Kafirun. Kenapa? Ba'da surat Ar-Rahman, orang-orang kafir Quraisy ini habis akal. Mereka mikir gini, gimana lagi cara kita untuk bisa Muhammad ini diem ya caranya? Gimana lagi caranya? Akhirnya setelah mereka bermusyawarah, mereka dapat satu strategi yang saya akan kasih tahu bahwa ternyata strategi zaman sekarang orang-orang lebih kreatif. Apa strategi orang-orang kafir Quraisy? Mereka bilang ini, ya udahlah gini aja, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mereka nggak bilang sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, gini aja deh. Kita tahu bahwa yang kita sembah tuh nggak sama. Kita tahu Tuhan kita tuh beda. Tahu kita, tapi mosok ya harus begini. Kan nggak harus begini. Gimana kalau seandainya Tuhan kita nih memang berbeda, tapi ya mbok ya toleransi dikit. Setahun kami akan ngakui dan nyembah Tuhan kamu. Dan setahun kamu akan ngakui dan sembah Tuhan kami. Kan gitu kan ya. Jadi kayak gini loh, apa namanya, trial gitu kan ya. Sampel, paham ya. Jadi kalau setahun kamu nyembah Tuhan kami dan kami juga nyembah Tuhan kamu, gimana? Kita gantian. Kalau Rasul mikirnya pragmatis, kalau Rasulullah mikirnya adalah bagus juga nih. Lah kenapa? Kan nanti mereka belajar sholat dulu. Kan nanti mereka belajar syahadat dulu. Yang penting mereka syahadat dulu. Nggak apa-apalah kita ngakui Tuhan mereka. Kan kita juga yakin dengan keimanan kita. Masa kita takut sih? Kita kan orang beriman, kita yakin. Kalau Rasul mikir begitu, kira-kira Rasul terima atau enggak? Terima dong. Kenapa enggak terima? Tapi yang mereka tawarkan adalah Tuhan kita beda, kita saling menyembah 1 tahun 1 tahun. Apa kemudian respon Rasulullah yang turun surat ya ayyuhal kafirun? Makanya bolak-balik. Kenapa? Karena tadi juga diminta bolak-balik. Kamu nyembah Tuhan saya juga nyembah Tuhan kamu. Maka turunlah surat itu, kami tidak sembah apa yang kamu sembah, kamu tidak sembah apa yang kami sembah, kami tidak sembah apa yang kamu sembah. Karena mereka mintanya bolak-balik. Paham gak sih teman sekalian? Nah, itu adalah ide orang kafir Quraisy zaman dulu. Ide orang zaman sekarang lebih kreatif. Bukan toleransi lagi, Pak. Mereka bilang semua agama sama. Kafir Quraisy saja nggak berani, Pak. Jadi separah-parah, sejahil-jahil kafir Quraisy, mereka tahu agamanya beda. Makanya kita saling sembah aja. Zaman sekarang enggak. Mereka bilang nggak ada bedanya orang muslim sama orang yang nggak muslim. Semua sama, semua agama sama. Nggak ada kafir. Kenapa? Karena orang-orang Nasrani juga beriman. Jadi kalau mereka beriman pada agama mereka, itu namanya mereka mukmin. Kita jadi bingung, kita belajar bahasa Arab gitu kan ya, kita belajar Quran, gak ada gunanya. Menangis itu orang-orang di Al-Azhar, ngelihat orang-orang di Indonesia. Kenapa? Karena mereka menemukan kreativitas yang orang-orang Quraisy pun gak kepikir. Paham gak sih maksudnya? Dunia ini tambah lama tambah susah. Dunia ini tambah lama bertambah-tambah sulit gitu kan ya. Itu orang-orang zaman dulu. Orang zaman dulu itu, kafir Quraisy, mereka ngelihat Al-Quran masih respect. Mereka ngelihat Al-Quran masih respect. Bapak tahu Walid bin Mughirah? Tahu Walid bin Mughirah? Walid bin Mughirah adalah bapaknya Khalid bin Walid. Walid bin Mughirah kalau di antara seluruh orang-orang kafir Quraisy, ini adalah ketua MPR, ketua DPR. Kenapa dia ketua DPR? Karena dia orang yang berumur senior, secara umur senior, secara duit paling kaya. Oligarki ini ceritanya, secara duit paling kaya. Dan dia tuh dikabarkan bahwa hartanya itu, tokonya itu dari Mekah sampai Taif nggak putus itu toko sama kebunnya.
Jadi kebun sama tokonya nggak putus. Suatu waktu ketika bulan haji, Walid bin Mughirah itu sempat bilang pada seluruh penduduk Makkah, dilarang bagi kalian untuk buka restoran di musim haji ini. Kenapa? Kiswah Ka'bah gue yang tanggung, seluruh manusia nggak boleh ada yang makan di restoran kecuali kalau mereka mau makan di rumahnya Walid. Kenapa? Ana Walid, ana Wahid, ana al-Wahid, saya satu-satunya, the one and only, kan gitu. Itu Walid bin Mughirah, julukannya the one and only. Luar biasa kan ya? Ini orang keren banget. Ini orang bukan hanya dia senior, bukan hanya dia kaya, dia pinter. Royhanul Quraisy. Dia adalah wanginya orang-orang Quraisy. Kenapa? Orang Quraisy kalau mau ngasih contoh, kamu tuh kalau mau pinter belajar biar kayak Walid. Kenapa Walid ini pinter? Dia hafal banyak syair, Pak. Dia tahu setiap syair, bahkan dia bilang, andai jin punya syair, itu saya pasti tahu. Wow, gayanya. Jadi ini adalah Walid bin Mughirah. Tapi begitu Walid dengar Al-Quran, apa yang dia katakan? Ini bukan ucapan manusia. Ini bukan buatan manusia ini. Ini juga bukan buatan jin. Kenapa? Saya ahli syair, tahu mana syair buatan manusia, tahu bahkan kalau jin punya syair, saya tahu persis. Ini bukan syair, ini pasti sesuatu yang berasal di luar syair. Itu Walid bin Mughirah, kafir. Nama dia itu dicatat di dalam Al-Quran dalam banyak sekali ayat. Dalam surat Al-Mudaththir kecatat, bukan nama dia ding, cerita tentang dia kecatat. Dalam surat Lumazah juga bukan nama dia tapi juga tentang dia, kan gitu kan ya. Dalam surat Al-Qalam juga tentang dia. Dia ini menurut para ulama adalah orang yang paling banyak tercatat di dalam Al-Quran karena kejahatannya. Kejahatannya bukan kejahatan fisik. Apa kejahatannya? Bikin narasi-narasi yang bertentangan dengan kebenaran. Tapi orang kayak gini aja masih respect dengan Al-Quran. Masih respect dengan Al-Quran. Zaman sekarang ada orang minta Al-Quran direvisi. Paham gak sih? Ada yang bilang Al-Quran supaya direvisi. Ada yang bilang bahwa Al-Quran itu terjemahannya salah. Itu kan tafsirmu, bukan tafsirku. Ini adalah kemudian bagian yang salah yang harus dibuang. Masya Allah. Saya tuh kadang-kadang berpikir begini. Kita ini memang hidup di zaman yang senantiasa bertambah berat. Zamannya bertambah berat, tapi orangnya nggak nambah pinter. Ini yang kadang-kadang buat kita jadi stres. Tapi nggak apa-apa. Emang mau bicarain apa sih sebenarnya? Saya tuh mau ngasih tahu gini. Ketika zaman itu semakin berat, tantangan juga semakin berat. Pertanyaannya, kita ini harus seperti apa sih? Tenang, zaman memang bertambah berat. Dan tantangan memang bertambah berat. Tapi itu juga menjadi sebuah tanda bahwa Allah akan menganugerahkan kita sesuatu yang lebih besar. Contoh, coba lihat ya. Tidak bertambah zaman, kecuali dia bertambah syiddah, kecuali dia bertambah berat. Tapi ketika zaman bertambah berat, itu tanda-tanda Allah akan membangkitkan orang-orang terbaik di zaman itu. Coba kita lihat teman-teman sekalian. Kalau zaman dulu ketika belum ada masalah-masalah kayak sekarang, ustadz-ustadz yang diperlukan kira-kira ustadz-ustadz sederhana atau ustadz-ustadz rumit? Ustadz-ustadz sederhana atau ustadz-ustadz rumit? Ketika zaman masih baik-baik saja kira-kira. Ketika Indonesia masih baik-baik saja, ketika di sini masih oke-oke aja, masalah nggak banyak, maka ustadz-ustadz juga tidak perlu yang rumit-rumit. Maka ustadz-ustadz model misalnya contoh Kiai Zainuddin menyampaikan tentang akhlak, menyampaikan tentang bagaimana caranya hidup sesuai dengan Islam, asal tenang dan segala macam, kan nggak problem kan ya. Kenapa? Karena problemnya juga nggak banyak. Begitu zaman bertambah rumit, nah muncul tuh orang-orang yang juga super-super tuh. Kayak Ustadz Adi Hidayat gitu kan ya, muncul, bisa tahu di mana kemudian letaknya dan segala macam. Itu maksud saya. Jadi dulu nggak ada orang-orang kayak Ustadz Hanan Ataki misalnya. Lah kenapa? Karena anak muda juga belum rumit. Anak muda masih banyak pergi ke masjid, masih banyak yang madetin surau gitu kan ya. Karena itu belum perlu orang-orang kayak Ustadz Hanan. Begitu kemudian zaman bertambah rumit, muncul juga orang-orang yang rumit, itu kan ya. Kalau dulu kemudian belum ada yang aneh, kayaknya nggak ada orang radikal nomor 2, nggak ada. Tapi begitu masa semakin rumit, mungkin perlu orang radikal kan itu kan ya. Nah ini maksudnya adalah kalau seandainya Allah itu sudah memperlihatkan kerusakan generasional, artinya Allah pengen membangkitkan juga orang-orang baik generasional. Coba lihat,
Kapan Salahuddin Al-Ayyubi muncul? Ketika Baitul Maqdis diambil. Kapan Muhammad Al-Fatih muncul? Ketika Konstantinopel itu sudah merajalela kekelimanya, kan gitu kan ya. Nah maka itu adalah berita baik buat kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya dan apa hubungannya dengan Ramadan kita bisa untuk punya kekuatan, bisa untuk menangkal semua itu. Oke, sebelumnya saya mau nanya Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita bahas tentang itu ya, saya mau nanya dulu, menurut Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak terutamanya, ajaran Nabi Muhammad itu paling mirip dengan ajarannya siapa? Ada pilihan supaya mempermudah. A. Nabi Adam. B. Nabi Nuh. C. Nabi Ibrahim. D. Nabi Isa. Pilih mana? A, B, C, D. Yang A. Nabi Adam. Nggak ada. B. Nabi Nuh. 1. C. Nabi Ibrahim. Mayan. D. Nabi Isa. Yang lain orang Indonesia tuh abstain, paham tuh Sel? Anda tuh nggak punya pilihan gitu kan ya. Oke, saya ulang lagi. A. Nabi Adam siapa? Gak ada. B. Nabi Nuh. 1 masih 2. Oh, udah nambah pemilih 3 lumayan. C. Nabi Ibrahim. Oke, D. Nabi Isa. Oke, kira-kira yang paling banyak tadi Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Oke, kita cek satu persatu. Suatu waktu ketika Isra Mi'raj, Rasulullah selesai daripada perjalanan Isra dan Mi'rajnya, Rasulullah nyampein pada para sahabat, tadi aku ketemu para nabi loh, kan gitu kan ya. Adapun Nabi Musa, maka dia orangnya keker, badannya kemudian tegap, bahasa kita sekarang berotot gitu kan ya, seperti Bani Syanu'ah, kata Rasulullah SAW, badannya tegap, keker, berotot, gede. Aku bertemu dengan Nabi Isa. Masya Allah, rambutnya senantiasa basah seperti habis berwudu. Lalu kemudian kalau di antara kalian itu wajahnya paling mirip dengan Urwah bin Mas'ud, kata Rasulullah SAW. Sedangkan kakek kalian Ibrahim, kata Rasulullah, itu kalau kalian mau lihat Ibrahim kayak apa, kata Rasulullah, maka dia paling mirip dengan saya. Itu kata Rasulullah. Jadi wajahnya Ibrahim itu paling mirip dengan Rasulullah SAW. Itu clue pertama, itu tanda pertama. Clue yang kedua, pas lagi tahiyat, apa yang dibaca? Oke, salawat kepada Nabi. Setelah itu salawat pada kama sholaita ala Ibrahim. Berarti setiap kali sholat, ketika kita menyebut nama Rasulullah Muhammad, maka kita pasti akan menyebut nama Nabi Ibrahim untuk bersolawat kepadanya. Berarti kira-kira yang paling mirip dengan agama Islam itu Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Apalagi contohnya? Banyak contohnya, tapi kira-kira yang mirip itu. Coba kita lihat. Islam punya rukun iman. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama apa? Syahadat. Inti syahadat apa inti syahadat? Kalau syahadat diperas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diperas isinya apa? Tauhid. Nabi siapa yang paling terkenal di dalam Al-Qur'an ngajarin tauhid? Ibrahim. Cocok? Cocok. Rukun kedua, salat. Nabi mana yang setelah kemudian meninggikan Ka'bah terus salat? Ibrahim. Cocok? Cocok. Bahkan sampai sekarang kita mengatakan bahwa kita menjadikan makom Nabi Ibrahim sebagai tempat musola, sebagai tempat sholat. Karena dulu beliau di situ juga setelah meninggikan Ka'bah beliau sholat di situ. Cocok? Cocok. Rukun ketiga. Rukun ketiga. Zakat. Nabi Ibrahim zakat ya? Nabi Ibrahim zakat ya? Ayo loh, Nabi Ibrahim zakat ya? Kurang tahu. Oke. Di dalam Al-Quran tidak dimention langsung Nabi Ibrahim zakat. Yang dimention anaknya Ismail. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakah. Dan dulu Nabi Ismail memerintahkan kepada anak-anaknya untuk melakukan sholat dan zakat. Pertanyaannya, yang ngajarin Nabi Ismail siapa? Ya pasti bapaknya, karena semua dia dapat dari bapaknya. Berarti zakat itu juga syariatnya Nabi Ibrahim. Lalu haji ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim? Ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim? Semuanya.
Semua haji itu adalah menapak tilasi perjalanannya Nabi Ibrahim. Oke, berarti syahadat iya, sholat iya, zakat iya, haji iya. Puasa kira-kira sama atau enggak? Sebelum kita bahas tentang puasa teman-teman sekalian, kalau kita tahu bahwasannya Nabi Ibrahim itu adalah suksesor atau yang melanjutkan daripada Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Muhammad, kita lihat. Salah satu kejadian terpenting yang ada di zaman Nabi Ibrahim adalah ketika beliau meninggikan Ka'bah. Itu dicatat di dalam Al-Quran sebelum Allah bahas tentang puasa. Ketika Allah bahas Nabi Ibrahim itu meninggikan dasar-dasar Ka'bah, setelah itu beliau berdoa kepada Allah dengan doa yang sangat banyak sekali, dan salah satu doa yang paling penting yang saya recall di dalam kepala saya adalah Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Dia berdoa tentang, ya Allah, keluarga saya berkahi tempat ini dengan buah-buahan, jadikan tempat ini baladan aminan, jadikan tempat ini sebagai tempat yang bagus. Dan beliau berdoa, ya Allah, utus kepada umat seorang rasul berasal daripada golongan ahlu Ka'bah, lalu kemudian di antara mereka ini untuk bisa mendakwahkan agamamu. Apa? 4 hal. 1, membacakan ayat-ayatmu. Yang kedua, mengajarkan pada mereka kitab. Yang ketiga, mengajarkan pada mereka hikmah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Kenapa bisa begitu? Teman-teman sekalian, setahu saya di dalam Al-Quran ketika menceritakan tentang para nabi, maka nabi itu punya tugas masing-masing. Nabi Isa tugasnya adalah tentang Bani Israel. Maka Anda tidak akan pernah menemukan di dalam Al-Quran kata-kata Nabi Isa ya ayuhan nas, nggak ada. Tapi yang ada ya Bani Israel, wahai Bani Israel, saya diutus kepada kalian. Nabi Musa juga ketika berkata ya qaumi, wahai kaumku, dia nggak pernah berkata ya ayuhan nas. Kenapa? Karena dia tidak diutus untuk manusia, tapi dia diutus untuk siapa? Bani Israel, bukan manusia semuanya. Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi Bani Israel yang lain, mereka punya tugas yang khas. Tidak dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, begitu dia meninggikan Ka'bah, apa yang dia katakan? Ya Allah, saya mohon, termasuk di dalam doa saya adalah menjadikan Ka'bah ini sebagai apa? Mathabatal linnas, sebagai tempat berkumpul siapa? Bukan mathabatal lil mu'min, bukan tempat berkumpul orang mukmin, atau mathabatan lil muslim, tidak berkumpul sebagai tempat orang muslim, tapi mathabata linnas, tempat berkumpulnya manusia. Berarti Nabi Ibrahim diutus untuk seluruh manusia atau untuk seluruh cuma Bani Israel aja? Seluruh manusia. Pertanyaan saya sederhana, kalau andaikan kita jadi Nabi Ibrahim, sulit nggak kira-kira tugas untuk berdakwah pada seluruh manusia? Sulit nggak kira-kira? Tugas yang sama pernah diemban oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh berapa lama? Berapa umurnya Nabi Nuh? 900-an tahun. Beliau berdakwah, dapat berapa pengikut? Dalam satu riwayat 34 biji, 34 orang. 34 orang bagi 950 tahun berapa kira-kira? Kira-kira 100 tahun dapat berapa, Pak? Coba bagi sendiri ya, 950 dapatnya cuma 34. Coba bagi aja sendiri, berarti 100 tahun nggak 100 tahun itu ya 3 ya, atau lebih ya kira-kira gitulah. Saya 100 tahun cuma dapat 3 atau 4 orang. Coba antum bayangin, dakwah macam apa itu yang dilakukan oleh Nabi Nuh, luar biasa. Semua hidupnya untuk berdakwah, Nabi yang sangat sabar untuk mengemban dakwah Islam, dakwahnya kemudian dakwah yang diberikan oleh Allah, tapi dapatnya cuma 30-an. Coba bayangkan, sedangkan Nabi Ibrahim itu disuruh berdakwah kepada siapa? Seluruh manusia. Sedangkan ngadepin Namrud aja sudah dapat masalah kena bakar, kan itu kan ya. Makanya teman-teman sekalian, itu salah satu contoh. Jadi kalau Anda itu mau, jangan mengharapkan menang debat itu istimewa. Kenapa? Nabi Ibrahim menang debat tapi dibakar, itu kan ya. Menang debat dipersekusi, paham teman sekalian? Jadi menang debat itu tidak selalu bagus, kan itu kan ya. Enggak, itu contoh aja. Nah, ini balik lagi pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim paham betul tugasnya susah. Karena tugasnya susah, maka Nabi Ibrahim doa pada Allah, ya Allah,
tolong kirim kepada umat ini yang melanjutkan urusan saya, berdakwah pada manusia, yaitu adalah ada 4 program. 1 adalah membacakan ayat-ayat engkau, 2 ngajarin kitab, 3 ngajarin hikmah, 4 mensucikan manusia. Allah jawab atau tidak? Allah jawab atau tidak? Nabi Ibrahim punya istri 2. Istri tuanya namanya Sarah. Istri yang lebih muda namanya Hajar. Lalu punya anak. Anak tuanya namanya, ayo lo. Anak yang lebih tua namanya Ismail. Anak yang lebih muda namanya Ishak di dalam Al-Quran. Oke. Ismail pergi kemudian untuk bareng ibunya ke Ka'bah, ke Mekah. Bersama dengan ibunya membangun peradaban di sana, dan di bawahnya itu nggak ada banyak nabi. Tapi di lain sisi keturunan Ishak banyak banget nabi. Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 12 anak, yang jadi nabi namanya Nabi Yusuf. Yusuf nanti punya keturunan Musa dan seterusnya. Semua inilah namanya nabi-nabi Banu Israel atau Bani Israel. Rasulullah SAW bersabda, kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya, kullama halaka nabiyun khalafahun nabi. Sesungguhnya Bani Israel itu senantiasa punya nabi banyak. Satu nabi wafat ganti dengan nabi yang lain, senantiasa kayak begitu. Itu kata Rasulullah. Berarti ini semua nabi-nabi Banu Israel. Berarti kalau nabinya cuma untuk Bani Israel, dia mengemban visinya Ibrahim atau tidak? Enggak, karena cuma untuk Bani Israel. Tapi setelah lama, terakhir adalah Isa alaihi salam. Setelah itu kemudian muncul orang yang lain lagi, nabi yang lain lagi. Apa yang kemudian nabinya diutus? Nabi yang diutus itu adalah nabi yang mengemban visi Ibrahim alaihi salam. Apa kemudian Allah katakan? Allah mengutus Nabi Muhammad untuk kemudian menjadi jawaban daripada doa-doa Nabi Ibrahim. Kalau tadi dikatakan Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Maka ya Allah, utus di antara umatku orang-orang yang berdakwah dari ahli Ka'bah, nabi yang mereka melakukan 4 tugas tadi. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dalam surat Al-Jumu'ah Allah jawab, kami telah menurunkan dan kami telah memberikan kepada kalian semuanya seorang rasul yang melakukan 4 hal. Pertama, membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, dia akan mengajarkan menyucikan hati kalian, dan dia mengajarkan kitab dan dia mengajarkan hikmah. Persis atau sama? Bedanya apa? Bedanya apa dengan yang awal? Yang awal membacakan ayat-ayat Allah, membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan kitab, mengajarkan hikmah, dan mensucikan. Allah cuma koreksi urutannya daripada doanya Nabi Ibrahim. Karena tugasnya Nabi, urutannya menjadi Nabi Muhammad. Dia akan membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan hati manusia, dan mengajarkan kitab dan hikmah. Semua sama. Dan Allah tambahkan, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan sungguh orang-orang kafir Quraisy berada dalam kesesatan yang parah. Dan kalaupun seberapa parah apapun kesesatan manusia, obatnya 4 itu insya Allah bisa sembuh dengan datangnya Nabi Muhammad. Pertanyaan sederhana, Nabi Muhammad berdakwah di Mekah, kemudian berdakwah di Madinah, meniru kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, dan pelantikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kapan pelantikannya? Ketika turun Al-Quran. Karena itulah Al-Quran turun, itulah pelantikannya. Kapan Al-Quran turun? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maka sesungguhnya kami turunkan kemudian Al-Quran itu dalam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu di bulan apa? Itu nyambung ke rukun puasa. Maka puasa itu menjadi sangat penting. Kenapa? Di situ dijadikan sebagai pelantikan Nabi Muhammad. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu berada di tanggal-tanggal berapa?
Nggak tahu Ustaz. Yang dapat dalilnya di mana apa Lailatul Qadar? 10 malam yang terakhir. Berarti Al-Quran diturunkan di 10 malam yang terakhir. 10 malam terakhir atau 17 Ramadan? Ayo lo. 17 Ramadan atau 10 malam terakhir? Kan katanya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Berarti 10 malam terakhir, malam-malam yang ganjil kan gitu kan ya. Tapi nuzulul Quran tanggal berapa? Jadi yang benar yang mana? 17 Ramadan atau 10 hari yang akhir? Ayo lo. Nggak kepikir ya sampai sekarang ya. 17 Ramadan atau 10 hari yang terakhir? Jawabannya dua-duanya benar. Kok bisa dua-duanya benar? Iya, karena Al-Quran itu diturunkan 2 kali. Pertama, diturunkan dalam bentuk yang penuh dari langitnya Allah, Lauhul Mahfudz, kepada langitnya manusia. Itu diturunkannya pada kapan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lalu dari langitnya manusia itu diturunkan secara berlahan-lahan selama 23 tahun. Ya, dari kemudian diutusnya Nabi sampai kemudian Nabi wafat diturunkan perlahan-lahan. Dan pertama kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 17 Ramadan. Nah, jadi sekarang sudah bisa jawab ya. Jadi dua-duanya benar, nggak ada masalah. Nah, itulah kemudian hari ketika Rasul dilantik. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awalnya melihat orang-orang Yahudi dan Nasrani berpuasa, Rasul itu mau juga berpuasa tapi di tempatnya sendiri. Maka Allah kasih kemuliaan pada Rasulullah boleh berpuasa ketika beliau dilantik, di bulan beliau dilantik. Karena itulah Ramadan itu sebenarnya adalah hari raya kaum muslimin, seperti kayak apa ya, kalau kita kemerdekaan 17 Agustusan, nah itu di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di situ dilantik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi akhir zaman sekaligus yang paling mulia di antara para nabi. Teman-teman sekalian, berarti Ramadan itu nyimpen rahasia luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena Al-Quran diturunkan di sana. Oke, saya boleh ngomong sesuatu yang lain selain pengajian ya. Siapa yang nonton Dragon Ball? Ada yang nonton Dragon Ball? Nonton. Nah, yang tua-tua biasanya nonton Dragon Ball ya. Tahu nggak di Dragon Ball itu ada masa dia masuk satu ruangan, yang di ruangan itu 1 jam di sana sama dengan beberapa bulan di hari-hari biasa di luar. Pernah lihat ya? Itu ada kayak ruang khusus. Kalau di One Piece itu ketika misalnya dia habis berantem di Marineford, kemudian latihan selama 2 tahun itu, terus tiba-tiba jadi kuat setelah itu. Ustadz ada contoh yang lebih tua dikit lagi nggak? Boleh. Gatot Kaca. Itu dia masuk ke kawah Chandra di muka, ya kan ya, masuk ke sana sebentar, setelah itu dia jadi kuat. Bisa dipahami teman sekalian? Kalau Naruto ada ketika dia lagi bertapa di Gunung Kodok itu loh, tahu kan ya? Nah setelah itu dia langsung jadi kuat kan, itu kan ya. Nah itu adalah masa-masa yang singkat tapi efeknya dahsyat. Masa-masa yang singkat tapi efeknya dahsyat. Orang muslim punya nggak? Punya. Kapan? Ramadan. Itu masa-masa singkat tapi efeknya dahsyat. Nggak percaya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh pernah ngasih tahu kita itu umat akhir zaman. Karena kita umat akhir zaman, kita nggak sepanjang umur orang-orang zaman dulu. Nabi Nuh tadi berapa? 950 tahun. Nabi Adam berapa? 1000 tahun. Gitu kan ya. Jadi nabi-nabi zaman-zaman dulu tuh panjang umurnya. Umat Muhammad, Nabi Muhammad berapa umurnya? Antara 60 dan 70 tahun kata Rasulullah. Ada yang lebih daripada 70 tahun? Nah udah bonus itu berarti. 60 sampai 70 tahun. Kok bisa umat yang umurnya 60 sampai 70 tahun bisa nyaingin orang yang umurnya ribuan tahun? Karena ada saat-saat istimewa. Khairum min alfi syahrin. Hari itu, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi minimal 1000 bulan, maksimal lebih banyak lagi. Dan tidaknya itu, beribadah di dalam bulan Ramadan itu dikali lipatkan. Artinya adalah apa? Ini bulan penggemblengan. Maka peristiwa-peristiwa penting terjadi di bulan Ramadan. Lihat, yang ditempelin Al-Quran itu pasti istimewa. Semua yang ditempelin Al-Quran itu pasti jadi istimewa. Lihat, ditempelin pada nabi, nabinya jadi nabi yang terbaik.
Ditempelin pada satu bulan, bulannya jadi bulan yang terbaik. Ditempelin di satu malam, malamnya jadi malam yang terbaik. Ditempelin sama malaikat, jadi bosnya malaikat, Jibril, ya kan ya? Jadi bosnya malaikat. Kenapa? Karena bawa Al-Quran. Tapi di bulan Al-Quran diturunkan itu ditambah-tambahin lagi. Maka ulama-ulama berpendapat yang dimaksud dengan Lailatul Qadar selain malam penuh dengan keberkahan adalah malam di mana Allah itu menyusun ulang seluruh qadar-qadar yang terjadi di muka bumi. Makanya itu nggak main-main. Makanya Rasulullah itu persiapan Ramadannya ngeri. Kenapa? Karena Rasul tahu kalau umatnya bisa berjaya di bulan ini, mereka akan bisa berjaya di 11 bulan yang lain. Itu kuncinya. Gimana caranya? Dekat dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Sesungguhnya bulan Ramadan tempat diturunkannya Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran tidak ada satupun kata Ramadan. Kata Ramadan cuma satu, lengketnya dengan Al-Quran. Artinya bulan ini khusus benar untuk Al-Quran. Siapa yang dapat Al-Quran, di situ Al-Quran mau sama dia, dia bisa untuk menguasai 11 bulan yang lain. Bahkan bisa menguasai dunia, serius. Kenapa? Karena itu yang menjadi contoh Nabi kita. Berarti ini adalah jawabannya. Jawabannya ada pada Al-Quran. Dan itu yang ditakuti oleh orang-orang kafir. Teman-teman sekalian, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran huda linnas wa bainatim minal huda wal furqan. Hari bulan-bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang ada 3 kekuatannya. Dia menjadi petunjuk bagi seluruh manusia yang mau untuk memanfaatkan Al-Quran. 2, penjelas daripada petunjuk. Yang 3, menjadi furqan, menjadi pembeda antara hak dan batil. Coba lihat, tahu teman-teman sekalian, Nabi apa yang paling banyak mukjizatnya? Enak kan ya ngaji di sini kan ya, ada tanya jawabnya, ada kuis gitu kan ya. Nabi mana yang paling banyak mukjizatnya? A, Nabi Adam. B, Nabi Nuh. C, Nabi Musa. D, Nabi Muhammad. Yang mana? A, B, C atau D? Yang A, Adam. Nggak ada, oke. B, Nuh. C, Musa. D, Nabi Muhammad. Yang lain abstain seperti biasa, makasih. Oke, yang paling banyak mukjizat di dalam Al-Quran dan di dalam kisah-kisah para nabi bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi Musa. Nabi Musa itu punya banyak sekali mukjizat. Kesiannya di situ. Kesiannya di situ. Kenapa? Nabi Muhammad itu ketika dapat ujian, beliau pernah bilang begini. Jadi gini, suatu waktu pernah ketika para sahabat itu mempertanyakan keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi itu bilang begini, saya jadi tahu sedihnya Nabi Musa itu kayak apa. Kenapa? Paling banyak mukjizat, harusnya kan kalau paling banyak mukjizat kan pengikutnya paling yakin, tapi pengikutnya paling rese, paham? Jadi kalau anda mau tahu pengikutnya Nabi Musa, Anda bisa lihat netizen zaman sekarang, paham ya? Rese, rewel, julid. Nah itulah sepertilah pengikutnya Nabi Musa tuh begitu. Suka bikin hashtagnya gak penting, paham teman sekalian. Suka bikin narasi-narasi yang aneh-aneh gitu kan ya. Tiba-tiba bikin hashtag Musa kurap. Kira-kira begitu, kan parah. Kenapa? Karena mereka tidak pernah melihat Nabi Musa mandi bersama mereka. Nabi Musa sangat lembut hatinya. Dan gak pernah mandi bersama-sama orang kecuali kemudian tanpa pakai kain. Paham ya? Mereka bilang, wah Nabi Musa punya penyakit kulit. Paham ya? Kurap. Itu netizen julid, paham teman sekalian? Nah itu orang-orang Yahudi itu modelnya kayak gitu. Paham ya? Nah jadi kata Nabi, saya jadi ngerti penderitaan saudara saya Musa. Kenapa? Saya nggak seberapa, baru dipertanyakan sedikit saja. Tapi orang-orang Nabi Musa ini parahnya luar biasa. Apa hubungannya dengan Al-Quran? Nabi Musa mukjizatnya paling banyak, tapi pengikutnya paling kurang ajar. Paham teman-teman sekalian? Kenapa pengikutnya paling kurang ajar? Karena begitu mereka ditinggal Nabi Musa, mereka segera cari sesembahan yang lain. Begitu kan ya? Antum baca di dalam Al-Quran. Sudahlah kemudian mereka itu sudah dikasih semua macam-macam. Dibelah laut buat mereka. Sebelumnya dibebaskan dari Fir'aun. Ngelihat kemudian wabah begitu besar sampai kodok masuk ke mulut orang-orang. Begitu banyak kodok kemudian. Begitu banyak belalang dan segala macam. Diberikan seluruh mukjizat. Lewat kemudian laut yang terbelah. Antum bisa bayangin nggak sih laut terbelah?
Pernah bayangin? Itu satu dan satu seperti gunung yang kemudian tinggi dan kita lewat tengah-tengahnya kiri kanan air. Itu kan amazing banget kalau kita ada di sana kan ya. Coba bayangin, baru semua itu terjadi malah bikin maksiat. Malah kemudian gak mau masuk ke tanah terjanji, malah nyuruh kamu aja pergi sama Tuhanmu, kami di sini duduk aja. Kalau kami lihat kamu menang, kami masuk. Kalau kamu kalah, kami aman. Paham sekalian? Ini Yahudi nih. Nah setelah itu mereka disesatkan, tapi Allah masih sayang, dikasih manna wa salwa, dikasih kemudian kebaikan-kebaikan. Mereka berselisih, Allah yang nyelesain pada mereka. Mereka minta apapun, Allah kasih pada mereka. Begitu Nabi Musa minta, saya mau pergi sebentar ya, kalian dijaga sama Harun ya, jangan macam-macam ya. Apa yang mereka lakukan? Buat sesembahan baru. Coba antum pikirin, kenapa? Karena mereka banyak lihat mukjizat, tapi mukjizat yang mereka lihat cuma dengan mata dan nggak masuk dalam hati. Nabi-nabi terdahulu Allah kasih mukjizat, tapi mukjizatnya tidak permanen. Maka begitu satu nabi lewat atau satu nabi wafat, diganti oleh Allah dengan nabi yang lain yang bawa mukjizat yang lain. Coba lihat. Kalau saya bilang sama Anda, saya ini nabi loh, percaya nggak? Percaya nggak kira-kira? Orang zaman dulu juga gitu. Musa bilang, saya nabi loh. Orang bilang, lu ngarang kali. Lu kan anak orang miskin. Lu kan nggak sekaya gue, masa lu yang nabinya? Gimana cara nabi membuktikan kalau dia adalah nabi? Pakai mujizat. Paham sampai di sini? Tapi kalau nabinya sudah wafat gimana? Nggak ada mujizat lagi. Sedangkan Nabi Musa bawa Taurat, Tauratnya ditinggalin orang. Kenapa? Karena orang gak lihat mujizat lagi. Diganti dengan Yusha bin Nun, bisa menghentikan waktu, gitu kan ya. Orang lihat, oh bener nih dia Nabi, ikutin dia, kan gitu kan ya. Kalau misalnya Rasulullah Muhammad sekarang masih ada atau sudah nggak ada lagi? Sudah wafat atau masih ada? Rasulullah sudah wafat. Tapi pertanyaannya, kenapa kita bisa percaya dengan Islam? Umat zaman dulu, kayak umatnya Nabi Musa, ketika nabinya wafat, dia perlu digantikan nabi yang lain yang bawa mujizat. Umatnya Nabi Muhammad wafat, umatnya masih percaya dengan Islam. Mujizatnya mana? Mujizatnya mana? Itulah pertama kalinya Allah menggabungkan risalah dengan mujizat. Allah gabungkan risalah dengan mujizat. Risalah Musa Taurat, mujizatnya beda. Risalahnya Isa Injil, mukjizatnya beda. Tapi di Nabi Muhammad mukjizat sama risalah jadi satu. Kenapa? Nabi akhir zaman tidak ada lagi nabi. Maka Allah katakan unzila fihil Quran hudalin nas, dia adalah petunjuk buat manusia, wa bainatim minal huda, dan di dalam petunjuk itu ada juga bukti yang meyakinkan bahwa dia adalah tidak pernah tertandingi sepanjang zaman. Wal furqan, kalau Anda sudah dapat semua itu, Anda tidak akan gumun, tidak akan heran, tidak akan merasa bingung menghadapi dunia yang saya ceritain tadi. Jadi apa kuncinya? Al-Quran. Fala uqsimu bimmawaqi'in nujum. Allah sampaikan, aku bersumpah dengan tempat terbitnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Dan sungguh dalam sumpah ini, sumpahnya doang udah keren banget. Oke, saya masih punya waktu? Masih. Saya boleh jelasin dikit? Oke. Saya bersumpah demi tempat terbitnya bintang-bintang, kata Allah. Pernah lihat bintang? Oke, sumpah. Pernah dengar sumpah di dalam Al-Quran? Sumpah apa yang paling Anda ingat? Wal fajri, oke. Terus apa lagi? Wal asr, oke. Terus apa lagi? Hah? Wattuha, apa lagi? Wasyams dan seterusnya. Coba perhatikan, orang Arab bikin sumpah ketika dia pengen untuk menjelaskan sesuatu yang penting. Contoh, saya sumpah kalau saya lagi difitnah berzina, saya sumpah saya nggak pernah berzina, paham ya? Tapi coba kalau saya bilang gini, saya sumpah, Anda nunggu apa? Anda nunggu apa setelah saya bilang saya sumpah? Anda nunggu apa? Sumpah apa Ustaz? Saya sumpah, sumpah apa Ustaz? Enggak, saya cuma sumpah aja. Kira-kira Anda gimana? Nah ini gila nih orang nih. Kenapa dia sumpah tapi nggak ada isinya, paham nggak sih? Paham ya? Qasam dalam bahasa Arab itu tidak ada nilainya. Qasam itu fungsinya memperkuat apa yang akan disampaikan setelah sumpah. Paham sampai di sini? Berarti kalau ada orang Arab bilang bahwasanya dia pengen kasih tahu nanti besok akan ada pasukan besar yang akan datang ke sini, dia akan bilang wal fajr atau wasubhi, demi subuh,
besok akan ada pasukan datang pada Anda di subuh hari. Berarti sumpahnya berkaitan dengan isi yang pengen dia sampaikan. Betul kan ya? Bisa dipahami sampai di sini? Oke, di dalam Al-Quran semua sumpah itu Allah sambung dengan sesuatu yang penting. Wal asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu rugi ketika dibandingkan dengan waktu. Oke, berarti sumpahnya wal asr isinya adalah tentang waktu, agar kita mempergunakan baik-baik. Tidak ada satupun di dalam Al-Quran sumpah yang kemudian tidak diikuti dengan berita acara, kecuali yang tadi saya bacakan. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamu law ta'lamuna azim. Jadi ibarat kayak gini, saya sumpah, sudah gitu aja. Sumpah itu udah keren banget, paham gak sih maksudnya? Di dalam Al-Quran tidak ada satupun sumpah yang Allah bilang sumpahnya doang sudah keren banget, kecuali di ayat itu. Innahu laqur'anun karim. Baru berita acaranya bahwasanya tempat munculnya bintang-bintang itu seperti Qur'anul Karim. Coba lihat, pernah lihat bintang? Pernah lihat bintang? Bagus nggak? Bagus. Selain bagus, bintang itu untuk apa? Selain bagus, bintang itu untuk apa? Penunjuk arah. Teman-teman tahu kenapa bintang itu dijadikan penunjuk arah? Apa semua bintang bisa jadi penunjuk arah? Enggak. Bintang mana yang bisa jadi penunjuk arah? Bintang utara, Polaris. Maka orang-orang Arab dan orang-orang zaman dulu ketika mereka mau jalan, mereka lihat bintang utara. Oh, bintang ini bisa dijadikan petunjuk jalan. Kenapa bintang utara? Karena tempatnya selalu di situ dan nggak berpindah-pindah. Yang lain ngiterin dia tetap di situ. Artinya adalah apa? Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Coba kalian lihat, Allah bersumpah demi tempat terbitnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamu law ta'lamuna azim. Bahwasanya sumpahnya doang sudah keren banget. Kenapa? Karena Al-Quran seperti bintang-bintang. Bintang-bintang fungsinya dua. Satu, keindahan. Dua, kebenaran. Artinya adalah apa? Kalau Anda punya Al-Quran, Anda nggak bakal tersesat. Dan kalau Anda punya Al-Quran, Anda punya sesuatu yang nggak bisa terbantahkan. Kok bisa begitu? Orang Arab, dia walaupun menolak Al-Quran, dia nggak bisa menolak keindahan Al-Quran. Makanya trio kuek-kueknya orang-orang kafir Quraisy, Al-Akhnas bin Syarik, Abu Sufyan, dan Abu Jahal. Mereka bertiga penasaran dengan Al-Quran. Tiga-tiganya datang ke tempat Rasulullah malam-malam dengerin Al-Quran. Setelah dengerin Al-Quran, mereka terpesona, mereka tetap di situ sampai subuh harinya. Isya sampai subuh dengerin Al-Quran. Kafir. Coba bayangin, antum mukmin pernah dengerin Al-Quran dari Isya sampai subuh? Nah ya, nanti insya Allah hari ini kan ya, kan teman-teman kan rencana mau itikaf nih. Nah nanti dengerin Al-Quran dari Isya sampai subuh. Jangan mau kalah sama orang kafir. Trio kuek-kuek ini gak cukup sehari. Pulangnya dia bilang, jangan ngasih tahu siapa-siapa kita datang ke sini ya. Besok gak boleh ke sini lagi. Kenapa? Malu kita kalau diketahuin orang. Ternyata besoknya apa yang mereka lakukan? Gak janjian, datang masing-masing ke situ. Mereka duduk di tempatnya masing-masing. Subuh ketika sudah terang, balik ketemu di jalan. Kok kalian di sini? Lalu kenapa di sini? Lu juga kenapa di sini? Besok jangan datang lagi. Ya oke, gak datang lagi. Ternyata apa yang terjadi? Datang lagi ke situ. 3 hari berturut-turut. Setelah berturut-turut 3 hari, mereka janjian gak mau datang lagi. Dan mereka gak datang. Tapi ada satu orang yang penasaran. Namanya Al-Akhnas bin Syarik. Al-Akhnas bin Syarik datang ke tempatnya Abu Sufyan. Lalu bilang, bukan Abu Sufyan, jangan Abu aja, Abu, kamu kan sama aku dengerin kemarin kan ya? Iya. Menurutmu Al-Quran itu yang kita dengerin kemarin benar atau tidak? Apa kata Abu Sufyan? Ya benar lah. Nah terus kita tahu hadis ini dari mana? Ya dari Abu Sufyan, kan dia masuk Islam. Setelah berikutnya dia masuk Islam. Abu Sufyan bilang, benar lah. Nggak mungkin buatan manusia, kita nih orang pinter, intelek, ini nggak mungkin buatan manusia, indah banget, keren banget kali kalau untuk buatan manusia, nggak mungkin. Berdua mereka penasaran, kita tempatnya Abu Jahal yuk. Oke, kita datang ke tempat Abu Jahal. Abu Jahal, gimana? Kamu kan sama-sama kami dengerin Quran yang sama kan 3 malam? Iya. Menurut kamu yang dibacain Muhammad itu benar atau tidak? Apa jawabannya Abu Jahal? Apa jawabannya Abu Jahal? Jadi gini mas, jadi Abu Jahal langsung bilang, jadi gini mas, kita itu sama Muhammad beda bani. Muhammad itu adalah Bani Makhzum, sedangkan kita ini adalah Bani Amir. Lalu kemudian kalau kita itu sama dia beda bani, senantiasa kita ini kompetisi nih. Kayak kuda itu saling mendahului yang lain. Begitu mereka bersedekah, kita bisa sedekah lebih besar.
Begitu mereka punya pegulat yang andal, kita bisa latih pegulat yang lebih andal untuk bisa mengungguli mereka. Begitu mereka menang lomba syair, kita bisa latih orang lebih pintar untuk bisa menang lomba syair. Tapi Pak, kalau kita akui Al-Quran itu nggak bakal kita bisa menang dari situ. Kenapa? Itu bukan buatan manusia. Siapa yang ngomong kayak gitu? Abu Jahal. Berarti Abu Jahal tahu nggak Al-Quran itu benar? Terus ditanya, kenapa kita menolak Muhammad kalau gitu sampai sekarang? Abu Jahal bilang, ya karena itu tadi aku udah cerita. Cuma gara-gara persaingan Bani aja, paham kan ya? Begitu gengsi itu bisa menghalangi Anda dari Islam. Masya Allah, Abu Jahal tuh tahu Al-Quran tuh indah, menolak kebenaran tapi nggak bisa menolak keindahan. Al-Quran seperti bintang. Maka kalau Anda pegang Al-Quran di bulan Ramadan, Anda pasti selamat daripada segala macam. Bahkan bukan hanya selamat, Anda punya sesuatu yang nggak akan pernah terkalahkan. Teman-teman sekalian, di akhir cerita ini saya mau kasih tahu satu hal. Untuk apa orang buat buku? Saya nulis buku, penulis yang lain nulis buku. Menurut Anda, kenapa orang nulis buku? Kenapa orang nulis buku? Pengen jualan? Enggak kali. Kenapa orang nulis buku? Hah? Pengen kaya? Hah? Karya? Kenapa dia mau bikin karya? Ini penting banget. Hah? Dikenang. Kenapa? Emang kalau dikenang doang untuk bikin buku, dikenang harus bikin buku. Bisa dengan yang lain nggak? Bisa. Orang yang maksiat juga dikenang orang, tapi kenangannya buruk. Kenapa orang bikin buku? Ini penting banget. Kenapa orang bikin buku? Kenapa saya ngisi di sini? Karena saya pengen bagi ilmu. Sebenarnya gini, saya pengen kasih tahu, dakwah Islam, Al-Quran itu punya satu kesamaan. Apa kesamaannya? Itu adalah sebuah cara untuk mengubah manusia. Jadi Islam tuh mengubah manusia, dakwah itu mengubah manusia, dan Quran tuh mengubah manusia. Buku itu adalah salah satu bentuk komunikasi. Untuk apa? Setiap komunikasi itu tuh mengubah manusia. Dari tadi saya di depan sini, saya di mobil mikir, saya mau ngomong apa ya. Dan dari tadi saya milih setiap kata-kata yang saya akan berikan kepada kalian dan pada teman-teman sekalian. Dan saya berharap setiap kata-kata itu ketika masuk dalam kepala Anda itu bisa mengubah Anda. Paham ya? Keberhasilan saya dinilai daripada apakah Anda keluar daripada majelis saya itu berubah lebih baik atau tidak. Kalau tidak berubah berarti saya gagal berkomunikasi. Gagal berkomunikasi. Dakwah adalah komunikasi. Buku juga bentuk komunikasi. Berarti kalau kita lihat, coba lihat, buku yang paling banyak mengubah orang apa kira-kira? Menurut teman-teman, buku yang paling banyak mengubah orang apa? Sudah diteliti sama seseorang, mereka bilang buku yang paling berpengaruh di dunia, yang banyak mempengaruhi orang adalah namanya buku Iliad, karangan Homer. Karena di situ ada cerita tentang dewa-dewa Yunani yang menginspirasi peradaban Eropa zaman sekarang. Bagi saya enggak. Kenapa? Orang Eropa enggak ada yang kemudian berekonomi berdasarkan kitab Homer, kitabnya Iliad Homer. Bagaimana dewa Zeus untuk melakukan jual beli? Enggak ada. Sekarang di Eropa enggak ada. Bagaimana kemudian dewa Ares dalam berperang? Enggak ada. Tapi dunia sepakat, ada satu kaum yang kebangetan parahnya. Wa ingkanu wa ingkanu min qablu lafi dhalalim mubin. Mereka tuh adalah kaum yang sangat parah. Anak perempuan dikubur, istri jadi warisan, paham? Orang-orang Arab dulu itu bisa menikah lebih daripada 50 loh. Lah kalau misalnya dia umurnya 40 tahun, taruhlah 60 tahun, dia punya istri 50. Berarti urutin aja tuh umurnya 60, 59, gitu kan ya, 58. Ujungnya mungkin baru 20 tahun. Bisa dipahami. Orang Arab ketika meninggal, istrinya jadi warisan. Siapa yang ngewarisin istrinya? Anaknya. Lah kalau anaknya nikah dengan salah satu istrinya, istri bapaknya, terus punya anak, itu panggilannya cucu atau anak? Bingung kan antum? Itu peradaban zaman dulu tuh begitu. Paham ya? Perzinaan bebas, minum khamar terserah, yang kuat menindas yang lemah nggak hormat pada yang tua. Itu peradaban orang-orang Arab pada zaman dulu. Tapi ketika kaum yang parah kayak gitu diturunkan Al-Quran, mereka nggak ada minyak Pak, nggak ada orang pinter yang bersifat ya yang seperti di Persia atau Romawi. Tapi begitu diturunkan Al-Quran, mendadak berubahnya masif, banyak orang, lalu kemudian cepat dan permanen. Coba, artinya apa? Di dalam dunia ini nggak ada satupun kitab
yang bisa efeknya seperti itu kecuali Al-Quran. Pertanyaan saya sederhana, ini untuk menutup kita. Kalau Al-Quran itu bisa mengubah Khalid bin Walid yang sesadis itu sama kaum muslimin, bisa mengubah Umar bin Khattab, salah satu yang tadi saya bilang banyak orang tadi, Umar bin Khattab yang sangat kemudian kasar pada saat itu, bisa mengubah model kayak Abu Sufyan, bisa mengubah Hindun. Antum tahu Hindun? Yang bunuh Hamzah, memerintahkan Wahsy untuk bunuh Hamzah, kemudian belah dadanya, ngambil jantungnya, kemudian dikunyah. Itu aja berubah gara-gara Al-Quran. Wahsy masuk Islam. Amr bin As, pintar, cerdik, masuk Islam. Yang kayak gitu aja bisa berubah. Pertanyaan saya, sebatu apa antum nggak bisa diubah oleh Al-Quran? Paham gak sih maksud saya? Itu pertanyaan pada diri saya sendiri. Ketika saya setiap bulan Ramadan, saya bilang, ya Allah, ini bulan Ramadan. Ini adalah bulan Al-Quran, ya Allah. Tolong ya Allah, Al-Quran jadiin sebagai teman terbaik saya. Saya pengen dapat sesuatu dari Al-Quran. Sebatu apa hati saya nggak bisa ngambil manfaat daripada Al-Quran. Separah apa saya, bahwa Al-Quran itu nggak ada percikannya sedikit pun pada saya. Bahwa kemudian Al-Quran membawa Jibril jadi malaikat terbaik. Nabi Muhammad jadi nabi yang terbaik. Ramadan jadi bulan yang terbaik. Lailatul Qadar jadi malam yang terbaik. Lalu saya masa nggak dapat apa-apa ya Allah? Masa sebatu itu saya ya Allah? Pertanyaan kita adalah, sebatu apa Anda nggak bisa berubah sama Al-Quran? Pertanyaannya bukan sebatu apa kita, tapi seberapa jauh kita untuk mau berinteraksi dengan Al-Quran. Karena itu persiapan yang benar-benar harus kita jaga dalam diri kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, zaman tambah parah. Begitu Anda tidak punya pegangan Al-Quran, Anda akan gumun, Anda akan bingung, Anda akan heran, bahkan nggak mungkin ikut-ikutan yang salah. Dan zaman bertambah parah, nggak bertambah, semakin mudah. Solusinya adalah Al-Quran. Solusi yang klise, tapi inilah kemudian satu-satunya menjadi penyelamat kita. Walau misal teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Ramadan, mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan amal-amal yang terbaik, dan insya Allah Az-Zikra memfasilitasi teman-teman sekalian untuk bisa di sini sholat, beriktikaf di sini, kemudian meramaikan dengan apapun yang bisa kita lakukan. Nanti pasti akan ada banyak orang yang buka puasa di sini. Maka carilah amal-amal terbaik dari sekarang. Siapin makanan buat orang yang berbuka puasa, siapin keperluan orang-orang yang itikaf. Cerdas dalam beramal berarti mengambil maksimal terbesar daripada amal-amal kita, walaupun bukan kita yang beramal. Kan gitu kan ya, ngasih makan para ulama, gitu kayak setiap teman-teman sekalian yang beritikaf di masjid ini, dan Allah jadikan sebagai bagian daripada persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Dan walaupun kita pun tidak ditakdirkan memasuki bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah sudah mencatat pahala kita karena keseriusan kita dalam menyambut bulan Ramadan. Dan kalau Allah mentakdirkan kita untuk sampai pada bulan Ramadan dan kemudian beribadah di dalamnya, kita berdoa mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.